Nah sekarang begini, kalau tantangan terbesar seorang pemimpin atau Kak Azky sendirilah, tantangan terbesar Kak Azky gitu, dari atau memimpin anak-anak Gen Z atau anak-anak muda sekarang, itu sebetulnya apa yang Kak Azky rasakan? Yang paling dirasakan? Saat memimpin ya, bisa dirasakan. Pastinya ada 2 feeling yang saya miliki, yaitu seru banget dan capek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Close the Book sekalian, dalam kesempatan ini kita bisa hadir kembali. Tentu pada kesempatan kali ini akan ada diskusi yang menarik, obrolan yang insya Allah menambah wawasan kita. Ya, insya Allah tema kita pada saat ini kita yang akan bahas adalah tentang masih berkenaan dengan Gen Z ya, atau tentunya terkhusus pada anak-anak muda, yakni berkaitan khusus tentang leadership ala Gen Z atau leadership untuk teman-teman kita atau apa itu namanya, bagi kalangan-kalangan anak-anak muda. Nah, bagaimana itu leadership yang harus dipakai? Karena tentu ketika kita berbicara masalah leadership, yang ada dalam pikiran kita kan, wah, orang yang sudah dewasa atau sudah berumur dan lain sebagainya. Nah, ini gimana sih supaya seorang Gen Z, anak muda itu bisa memiliki atau mungkin malah Gen Alpha mungkin ya. Gen Z atau Gen Alpha nanti bisa memiliki jiwa leadership yang bagus, seni leadership yang bagus, tidak hanya nanti dikatakan, oh anak muda sekarang susah diatur dan sebagainya seperti itu. Baik, insya Allah untuk tema kali ini sudah ada di depan kita semuanya. Narasumber kita yang luar biasa, insya Allah beliau adalah Kak Radipta Azky Ataya. Yang biasa kita panggil juga dengan Kak Kak Azky. Aski, betul. Apa kabar Kak Azky? Alhamdulillah baik, Sehat siap ya? menjalani hari, sehat Alhamdulillah sekali. sehat. Baik, insya Allah ini Kak Azky nanti ini yang akan membahas berkaitan dengan bagaimana leadership ala Gen Z, dan tentunya insya Allah beliau memiliki beberapa pengalaman terkhusus dalam leadership karena beliau insya Allah masih muda Kak Azky ya. Iya, betul banget. Kalau kelahiran tahun Kalian tahun 2009. 2009, berarti sekitar sekarang kurang lebih umurnya 16 baru tahun. 16 mau ke Mau ke 17, 17. berjalan ke 17. Nah, nanti apa saja pengalaman Kak Azky yang mungkin nanti bisa kita ambil pelajaran sama-sama. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu dengan Kak Azky, kemudian apa pengalaman yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman pendengar untuk apa itu namanya, Close the Book ini. Silakan Kak Azky, boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Radipta Azky Ataya, akrab dipanggil Azky. Saya masih menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Kota Bogor, dan saya telah melalui berbagai macam pengalaman organisasi dengan mengemban tanggung jawab yang lumayan besar. Saya juga merupakan ketua Forum Anak Kota Bogor di periode 2024-2026. Saya juga ketua OSIS di SMA Negeri 2 Kota Bogor. Saya juga sering mendelegasikan organisasi Kota Bogor maupun Jawa Barat ke event-event besar pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi anak-anak di Kota Bogor. Jadi dengan peran tersebut saya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin yang ada di ranah Kota Bogor sampai di Jawa Barat, seperti itu. Baik, Masya Allah. Itu beberapa pengalaman dari Kak Eski, Masya Allah. Beliau meskipun masih kelas 3 Dua berarti, dua 2 SMA, SMA, ketua OSIS ya. Ketua OSIS. OSIS dan tadi juga ketua Forum forum anak, iya. anak Kota Bogor ya. Betul. Mungkin nanti bisa kita kulik terkhusus pendengar podcast kita, yakni terkhusus pada Gen Z atau Gen Alpha lah. Mungkin nanti Betul kalau banget. mendengarkan sharing daripada Kak Azky ini, gitu itu. Baik, Kak Azky, berbicara masalah leadership nih ya, tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Ketika kita mendengar atau anak-anak muda lah ya, bukan kita, kalau kami mungkin kan ya sudah 20 ke atas, mau 30, ada Iya, yang betul 30 kan banget. leadership udah biasa lah gitu. Tapi Iya. kalau bagi anak-anak muda tuh kayak leadership apa sih? Ya mungkin pasti mengarahnya ke orang-orang inilah sudah berumur Iya, gitu. Nah, betul banget. kalau menurut antum sendiri nih dengan pengalaman antum tadi yang sudah pengalaman Kak Azky yang sudah Kak Azky dapatkan gitu. Makna leadership bagi seorang Gen Z itu seperti apa? Oke, tentu aja banyak banget
arti leadership atau definisi leadership, dari berbagai ahli ya. Tapi kalau dari saya sendiri, menurut saya, leadership itu adalah seni untuk mempengaruhi orang lain. Oke. Dalam artian leadership itu adalah gimana cara kita bisa me-manage tim dengan benar, mempengaruhi mereka agar bisa berkembang tanpa mereka ketahui. Jadi di mana caranya saat kita memiliki skill leadership, kan leadership itu menurut saya juga merupakan seni. Seni Seni ya. untuk mempengaruhi orang lain, seni untuk membina orang lain, dan seni untuk bisa membantu orang lain untuk berkembang. Karena Gen Z ini, Gen Z kan sekarang tuh apa istilahnya lumayan sulit ya untuk mencoba-mencoba hal-hal yang baru sebenarnya. Oke, Mereka tuh cenderung sudah instan insecure, ya, iya, kepengennya yang sudah langsung lah. takut, ya kayak gitu. Jadi di mana leadership ini akan membantu mereka untuk menjadi berkembang lebih pesat lagi gitu, seperti itu. Berarti tadi saya ada ngelihat sedikit apa ya, yang antum sampaikan sebagai Gen Z juga ya. Kalau saya berarti apa, milenial. Iya milenial. Antum tadi Gen Z bilang bahwasanya, Gen Z sekarang tuh agak sedikit apa itu namanya, kurang apa ya, Heeh, percaya diri kurang atau percaya ini gitu. Nah, diri. berarti kalau ada yang perkataan nanti, kalau saya ini sih belum dengar pasti ya, tapi ada beberapa yang bilang bahwa saya dalam pekerjaan tuh Gen Z tuh apa namanya, kurang tahan banting atau Hmm, apa ya, tidak bisa dipaksa lain sebagainya. Kalau menurut antum berarti itu sesuai juga? sesuai banget, itu Gen Z banget. Oh, memang sifatnya seperti itu ya? Iya sih Mas, seperti Oke, itu. nah berarti, tadi kalau sebagai seorang leadership dan leadership itu adalah seni, art ya, seni. Kalau menurut Kang Aski nih, yang mungkin teman-teman antum atau mungkin anak-anak yang atau orang-orang yang antum pimpin ya, atau setidaknya yang antum pimpin itu kan kebanyakan juga otomatis Gen Z juga nih ya. Kalau menurut antum nih, sosok leader atau sosok pemimpin apa sih yang biasanya, apa itu namanya, leadership itu sukai? Karena kan beda ya. Mhm, iya. Apalagi kalau, di atasnya itu apa, generasi yang tahun 80-an tuh, mimpin mereka yang artinya tahun 80-an kan kepengennya, "Ayo satsep," Iya. dipaksa mau nggak mau harus Wow, coba keren. gitu. Gen Z-nya ketika itu kaget, wah padahal niatnya sama-sama baik, tapi beda Benar, beda ini ya, beda pandangan gitu. Nah, iya. kalau menurut antum pribadi nih, sebagai seorang Gen Z dan sekarang mimpin ya, atau setidaknya di bawah antum ada anak-anak Gen Z. Sosok leader atau pemimpin apa sih yang paling disukai anak-anak yang seumuran Gen Z itu? Oke, ini, menarik banget ya pertanyaannya. Jadi leadership apa yang lebih disukai sama anak Gen Nah Z? iya. Ya. Leadership yang disukai dan leadership yang hebat itu bukanlah sosok pemimpin yang otoriter, Oke. tapi sosok pemimpin yang dapat memahami satu sama lain dan saat memahami satu sama lain otomatis mereka akan sang pemimpin itu, gitu. Karena jarang banget tentunya yang Gen Z nggak suka adalah gimana cara pemimpin tidak memahami mereka. Khususnya ada dalam suatu organisasi, pemimpin yang memang beda generasi dan, memimpin yang Gen Z itu akhirnya organisasi itu pecah karena generasi yang awalnya ada di pemimpin tersebut tidak sukses memimpin Gen Z karena tidak memahami pandangan Gen Z seperti apa, begitu. Jadi saat menjadi pemimpin kita harus mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka tujukan, begitu. Misal dengan saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya harus paham dulu anggota saya seperti apa, demografi di sana seperti apa, cara apa bagi mereka untuk nyaman di organisasi. Dan saat mereka berani curhat ke saya sendiri, saya akhirnya tahu ternyata mereka hanya butuh afirmasi, mereka hanya butuh saling paham, dan mereka hanya butuh untuk diberi apresiasi saat selesai melakukan kerja mereka. Disitulah Gen Z itu punya quotes yang namanya work life balance. Oke, work life Nah, balance. disitulah sebagai pemimpin kita harus memberikan itu kepada mereka, mau nggak mau gitu, karena, yang kita hadapi adalah Gen Z ataupun Gen Alpha gitu, seperti itu. Berarti kalau ini nih, berarti kalau apa itu namanya, sifat daripada leader daripada Gen Z itu, mereka lebih cocoknya kemana nih kalau dari cerita antum tadi ya? Mereka kolaboratif atau ke otoriter? Tentu aja kolaboratif, Kolaboratif ya? betul banget, karena pada dasarnya Gen Z saat sudah saling memahami, Gen Z itu akan mulai bisa berkolaborasi dan cenderung adaptif antar sesama, dan suka juga untuk bekerja sama saat mereka sudah berani membukakan dirinya seperti apa, begitu.
Kalau antum ada ini nggak, sebagai apa itu namanya, meskipun antum baru kelas 2 SMA ya, Iya. Kak Azki baru 2 SMA. Artinya apa namanya, ada nggak sih pengalaman atau setidaknya kesan pemimpin yang antum anggap ini di luar dari keluarga Kak Azki ya, mungkin ya, di luar dari Oke. keluarga. Kan tiap keluarga mungkin pasti harus ada Iya. pemimpin ya. Tapi maksudnya di luar, contoh antum ketemu, ya meskipun nggak apa-apa kita baru 2 SMA masih sekolah gitu. Ada nggak artinya yang menyentuh antum, ini sepengalaman antum saja sih, ini kena banget, ini maksudnya memahami banget nih kita nih sebagai Gen Z nih. Itu ada Oh, nggak pengalaman antum? sosok pemimpin yang saya inspirasikan maksudnya? Iya, yang Oh, menginspirasi antum lah, ngena sampai saat ini gitu. tapi nggak harus Gen Z buat Nggak pemimpinnya? apa-apa, Oh, selain nggak Gen Z apa, berarti selain ya? Gen Z berarti ya? Ada banget, sosok pemimpin yang menginspirasi saya yaitu presiden ketiga kita, Pak B.J. Habibie. Oh, almarhum BJ. Iya, Pak B.J. Habibie itu kepemimpinannya bagus banget karena Pak B.J. Habibie itu harus paham dulu demografi Indonesia seperti apa. Di situ kan Indonesia lagi krisis moneter kan saat tahun 1998 dan di situ Pak B.J. Habibie diangkat sebagai presiden ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, menariknya dari B.J. Habibie yang menginspirasi saya adalah cara B.J. Habibie dalam memimpin, yaitu ia sampai harus mengorbankan keinginan dia untuk mewujudkan pesawat terbang untuk menyelesaikan konflik krisis moneter. Dan di situ B.J. Habibie sebagai pemimpin yang berani berkorban dan benar-benar paham kondisi Indonesia seperti apa. Akhirnya ia lebih memutuskan untuk mengedepankan apa yang dibutuhkan dibanding apa yang diinginkan. Dari B.J. Habibie dan di situ benar-benar dari B.J. Habibie yang menginspirasi saya dalam pemimpin bahwa memang dalam pemimpin kita pertama harus memahami dulu, memahami kondisi, memahami demografi, memahami apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, Anggotanya, bawah kita gitu anggota-anggotanya. ya? Habis itu pemimpin barulah bisa bertindak memberikan keputusan yang benar. Oke, Itu yang bagus banget. berarti kalau apa namanya, salah satu inspirasi daripada kepemimpinan yang antum sukai atau Kak Azki sukai itu adalah satunya adalah B.J. Habibie, B.J. B.J. Habibie, Habibie, Pak B.J. masyaallah, Habibie. oke. Oke Kak Azki, kalau menurut Kak Azki nih ya, berkaitan dengan empati dan komunikasi nih, karena tadi ya kalau berbicara tadi kan masalah pemahaman, kemudian apresiasi kepada teman-teman Gen Z atau Gen Siap, Alpha gitu. oke. Berarti kalau secara apa itu, empati dan komunikasi, peran daripada empati dan komunikasi untuk kita memimpin anak-anak Gen Z atau mungkin yang anak Gen Z sendiri mau memimpin itu sepenting apa sih empati dan komunikasi itu? Wah, buat Gen Z yang sekarang prinsipnya work life balance juga dan nggak mau disangka suka menyuruh atau suka disuruh, itu penting banget buat empati komunikasi. Karena dengan komunikasi kita itu bisa memperjelas apa dari keputusan yang kita buat. Contoh, sebagai pemimpin pasti kita tuh sering sekali tidak disukai karena keputusan yang kita miliki, gitu. Nah, di situ gunalah adanya komunikasi yang jelas karena saat kita memberikan keputusan, kita harus tahu juga apa latar belakang yang kita miliki untuk membentuk keputusan tersebut. Dan latar belakang yang kita miliki seringkali pemimpin itu, apa istilahnya, tidak memberitahu latar belakang tersebut kepada anggota-anggotanya. Jadi anggota itu banyak yang kesel karena keputusannya langsung ditaruh gitu, Sepihak ya? sepihak. Nah, disitulah pentingnya adanya komunikasi dan empati. Kita memberitahu urgensinya apa kita memilih keputusan ini dan latar belakangnya apa. Biar Gen Z itu bisa paham, karena Gen Z itu hanya satu kuncinya itu ingin dipahami gitu, Oke. ingin dipahami dan mereka pun juga ingin memahami begitu. Jadi kita saat melakukan komunikasi dan maupun empati itu harus jelas-jelas banget, terstruktur dan juga netral, tidak memihak pada satu pihak. Begitu, makanya penting banget. Oke. Kalau begitu begini, kalau apa itu namanya, apa itu namanya, empati, Mmm. komunikasi itu penting. Sekarang saya malah penasaran nih, penasarannya begini, ketika ada seorang pemimpin yang di bawahnya itu adalah Gen Z, pemimpin itu sudah mencoba untuk empati, memberikan komunikasi. Sekarang pertanyaannya yang dalam pandangan saya begini, bagaimana Gen Z itu apa ya, memberikan integritas kepada pemimpin tersebut? Meskipun tadi ya pemimpinnya itu tadi di atas dia jauh gitu loh, gen milenial atau bahkan di atasnya atau lain sebagainya gitu loh. Jangan-jangan seperti ini, kita kan kadang juga mendengarkan ada beberapa lah omongan-omongan di luar kan begini, oh Gen Z itu pengennya difahami, tapi dia sendiri nggak mau
memahami gitu loh. Nah, Oke. sama di kantor kan, Iya. kita sudah ngasih memahami, tapi integritas dia di kantor justru malah hilang. Karena tadi kan, apa itu namanya, malah santai, mentang-mentang tadi pimpinannya sudah ngasih, "Ya sudah nggak apa-apa ini," gitu. Tapi di situ mengakibatkan malah hilang, lost integration gitu loh. Integrasinya sudah hilang, waduh pulang dulu lah, enak kok, pemimpinan saya enak kok memahamin saya gitu. Nah, bagaimana nih artinya, apa itu namanya, cara tadi ya dengan empati dengan ini, tapi Gen Z itu tetap memiliki integritas di era atau di keadaan yang seperti ini gitu loh. Jangan sampai di ini tapi malah integritasnya malah hilang, kerjanya males-males. Kalau dalam pandangan antum, Kak Mhm. Aski nih sebagai Gen Z sendiri, apa sih yang harus dilakukan Gen Z itu? Oke, jadi tentunya yang harus dilakukan Gen Z adalah bagaimana cara Gen Z, pemimpin Gen Z tentunya, itu mendapatkan respect dari seluruh anggotanya. Memang, dari anggota-anggota tersebut tuh memang harus merasa dipahami gitu, tapi bagaimana cara mereka untuk memahami, ya dengan cara harus meningkatkan terlebih dahulu respect yang dimiliki dari, apa istilahnya, dari pemimpin tersebut. Karena kalau setelah saya pelajari itu ada 3 level dari, respect atau kita sebut sebagai MOI, Master of Influence. Nah, jadi saat memang anggota, tidak berusaha untuk memahami pemimpinnya itu sendiri, sebenarnya itu akar permasalahannya ada di pemimpinnya. Karena dalam artian pemimpin itu belum bisa, gain, his respect dari anggotanya, Oke, begitu. Dan gimana caranya untuk bisa mendapatkan respect dari anggotanya, yaitu tadi memahami anggotanya dan juga, apa istilahnya, menunjukkan kerja yang nyata, hasil yang nyata bahwa itu pun juga dapat menguntungkan bagi anggota-anggotanya, begitu. oke oke. Berarti tadi ya tetap harus, apa namanya itu, tetap harus apa ya, harus ditunjukkan lah gitu. Karena kan tadi ya seorang pemimpin tuh bukan hanya sekedar menyuruh, apalagi yang di ini kan anak-anak muda, Gen Betul Z gitu kan. banget. Ketika kita bilang, setidaknya kita apalagi yang, apa itu namanya, leader yang di atasnya Gen Z itu ngasih contoh, itu begini loh, tepat waktu tuh begini loh, gitu ya maksudnya ya. Artinya agar apa, agar integrasi Gen Z itu tetap harus muncul, jangan hilang gitu. Kan ini sangat berbahaya kan, atasannya sudah ngasih gini empati, Gen Z-nya, wah malah nggak jadi ini nih gitu. Nah sekarang begini, kalau tantangan terbesar seorang pemimpin atau Kak Azky sendirilah, tantangan terbesar Kak Azky gitu, dari atau memimpin anak-anak Gen Z atau anak-anak muda sekarang, itu sebetulnya apa yang Kak Azky rasakan? Yang paling dirasakan? Saat memimpin ya, bisa dirasakan. Pastinya ada 2 feeling yang saya miliki, yaitu seru banget dan capek banget. Seru banget yaitu dalam artian kita tuh bisa bertemu banyak banget anggota-anggota Gen Z yang memiliki sifat dan karakteristik yang bervariatif banget. Mhm. Banyak sekarang Gen Z itu yang udah bisa berani ke atasannya sendiri. Itu tuh Nah, ya. itu udah bisa berani, terus juga ada yang pasif, ada yang aktif banget, ada yang temperamen, ada yang emosional. Itu gimana caranya pemimpin itu bisa benar-benar menyelaraskan itu semua menjadi satu kerja yang nyata gitu. Itu yang menjadi seru banget dan dalam satu posisi capek banget. Capeknya itu untuk menghadapi orang-orang yang berkarakteristik sangat bervariatif seperti itu gitu. Tapi dalam suatu posisi itu bisa menjadi pelajaran bagi pemimpin itu sendiri untuk bisa gimana caranya mengakomodasi hal yang setara dan seimbang bagi seluruh anggota yang sifatnya variatif, tapi mereka masih dalam satu kualitas kerja yang sama, begitu. Jadi dalam, memimpin Gen Z, apalagi saya juga pernah juga, memimpin Gen Alpha juga, itu juga lumayan, ribet dan mereka justru banyak bercandanya sebenarnya dan itu gimana caranya kita bisa Iya, membangun atmosfer yang serius bener. dalam suatu kerja organisasi, begitu. Tapi berarti begini dong, karena Gen Z tadi contohnya ya, apa, ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang berani ngelawan, meskipun tanda kutip melawannya bukan ini ya, Ya, ya. tapi apa, berani mengkritik lah ya atau gitu. Nah, sekarang kalau ini, apa itu namanya, untuk menghadapi mereka tuh atau sebenarnya, cara Gen Z untuk menghadapi contoh dikritik sama pimpinan. Contoh antum kan pasti pernah kan ketika meskipun sama-sama Gen Z tapi dia salah kan kita sebagai pimpinan tetap Mhm. harus memberikan arahan, Iya. artinya kritik, "Oh ini salah, ini benar atau ini benar." Atau contohnya,
Kak Aski mungkin ditunjuk sebagai pimpinan, ada deadline yang harus diselesaikan, mereka belum selesaikan, itu kan ada kewajiban kita kan, kita harus Ya. meminta kan, setidaknya kita di Sip. situ memberikan tekanan, pressure, gimana caranya, harus kamu selesaikan. Nah pertanyaan saya sekarang, bagaimana sih seorang Gen Z itu bisa atau pandangan mereka dalam menghadapi kritik, pressure, tekanan, plus sesuatu yang gagal gitu loh. Contoh, kamu buat banner ini contoh, tapi ternyata udah lewat batas, deadline, atau gagal lain sebagainya. Kadang kan ada mereka tadi kan, wah putus asa nggak mau lagi lah, saya inilah, harus cepet ditagih, merasanya saya di-pressure, padahal udah dikasih waktu 1 minggu, Iya. pas deadline-nya diminta katanya sibuk. Itu gimana kalau menghadapi yang anak-anak seperti itu gimana? Wah, itu sering banget kejadian ya dalam dunia organisasi ya, Itu kayak gimana itu? caranya adalah dan satu-satunya cara yaitu kita bisa melakukan evaluasi dengan teknik direct approach. Oke, direct Dalam approach. artian kita langsung, mendekati dan melakukan pendekatan secara langsung ke anggota yang banyak evaluasinya bejibun gitu loh, evaluasinya banyak kesalahannya. Dan di situ gimana kita sebagai pemimpin itu jangan dulu langsung ngejudge. Misal, Oke, dia sibuk banget, "Tolong kok lu bisa sih sibuk banget?" ya Gitu. nggak Jangan selesai ini langsung ya, iya, nggak selesai. Kita ini dulu, memberikan pemahaman atau urgensinya dulu. Contoh seperti ini, misalkan tadi satu orang itu, banner-nya belum jadi seminggu udah kasih deadline ya, ya gitu. Nah, dengan teknik direct approach kita bisa sampaikan kepada dia dan nggak langsung ngejudge kayak, "Ih, kamu kok sibuk banget sih dari kemarin nih banner belum selesai loh, gimana ini?" Sampai marah-marah gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman. Contoh, event ini sebentar lagi sudah mulai mau mau berjalan sekitar 2 hari lagi, tapi sampai sekarang banner belum jadi loh. Masa mau event tuh kita nggak ada banner sama sekali, nanti euforianya kurang, estetikanya nggak ada, dan nanti ini semua salah kita, begitu. Jadi tolong kamu aku tahu kamu sibuk, kan memberikan pemahaman. iya, Aku tahu oke. kamu sibuk, tapi tolong kalau misalkan kamu sibuk, tolong kabarin ya ke saya, dan tolong kamu jika merasa kesulitan, kabari juga ke saya, gitu. Saya paham sama kamu dan kamu juga harus paham sama saya, begitu. Jadi di situ saat kita sudah memahami dia, sudah memberikan evaluasi apa yang salah dari dia akan mulai bergerak di situ, sesuai pengalaman dari saya sendiri. Oke, itu ini ya berarti direct approach tadi ya. Jadi Iya, langsung mhm, disampaikan setidaknya apa ya, kita nggak maksa, ini kenapa nggak langsung memarahi tapi mhm, memang ada pemahaman di situ betul, antara leader dengan bawahannya itu, mhm. di situ terbuka inilah komunikasi setidaknya kalau memang ada ini setidaknya tadi kan menyampaikan komunikasi dan sebagainya. Oke. Nah, Kak Aski selanjutnya Kak Aski, ketika berbicara masalah apa itu namanya, Gen Z, kita tuh kadang sering dengar yang namanya mental health. Oh, mental Ya, health. mental health ini kayaknya beberapa tahun ini lagi rame nih. Mental health, wah mental health saya ini gitu, bahkan anak-anak SMA, anak SMP pun ketika wah mental health kita kena nih gitu. Meskipun bercanda ya, candaan mereka lah gitu. Nah tapi begini, apakah mental health bagi anak-anak muda sekarang atau Gen Z sekarang, itu perlu nggak sih untuk jadi perhatian utama bagi kita? Siapapun lah termasuk ya kita juga kan, namanya kita juga mimpin, Kak Aski juga mimpin dan lain sebagainya, itu harus nggak sih untuk jadi takaran utama atau perhatian pertama terhadap mental health mereka? Oke. Jadi dalam isu atau latar belakang sekarang, khususnya dalam Gen Z, itu tuh memang Gen Z itu sering banget bawa-bawa mental health. Yang di mana Gen Z itu ada istilah di mana Gen Z itu paling tahu mental health tapi paling nggak kuat sama namanya mental health. Kita punya istilah namanya generasi strawberry. Yap. Keras di luar, di dalamnya lembut gitu kan, lembek gitu. Nah, Gen Z pun sekarang tuh udah bener-bener istilahnya peduli banget sama mental health-nya. Sekalian dapet pressure itu kayak, "Ah, udah nggak mau, males kerja di sini," gitu. Itu Gen Z. Nah, gimana caranya ini yang sulit bagi pemimpin, gimana cara menyeimbangkan antara kerja yang formal dan kegiatan yang non formal menjadi selaras seimbang gitu bagi Gen Z. Karena Gen Z itu jujur sebenarnya mereka tuh, tidak terlalu kuat atau banyak yang tidak betah dengan yang namanya pressure, lalu juga yang namanya kritik.
dan dengan kritik itu tuh banyak yang juga jadi depresi lah sebagai begitu. Karena banyak banget dari anak-anak Gen Z itu tuh mempermainkan depresi gitu. "Aduh gue depresi banget nih abis abis gue dimarahin sama mama gue karena gue pulang malam." Itu kan kayak aneh begitu kan. Jadi gimana caranya saat kita sebagai pemimpin itu benar-benar memberikan mereka Mhm. apresiasi dan afirmasi yang dapat menyeimbangkan lelah mereka dan istirahat mereka, begitu. Untuk bisa ya agar kualitas kinerja mereka juga stabil, begitu. Walaupun banyak dari isu-isu mental health yang sekarang lagi Gen Z angkat gitu, kayak depresi, anxiety, Stres lain sebagainya. stres, begitu. Itulah yang harus kita pahami ke Gen Z juga. Oke, itu bagian daripada ini ya. Oke. Baik, pendengar semua, itu tadi kalau kita lihat bagaimana seorang pemimpin melihat bagi, apa itu namanya, bawahan atau teman-teman yang di Gen Z ya, atau ketika kita menjadi pemimpin dan kebetulan yang kita pimpin itu ada Gen Z gitu. Nah, sekarang kita coba mau ngobrol berkaitan dengan Gen Z tersendiri. Seorang Gen Z yang menjadi seorang leader. Nah, meskipun kalau Gen Z itu kan hitungannya tahun berapa ya? 2009 ya? 2009 sampai 2000 berapa sih? 2012 atau berapa Iya, ya? kayaknya Mungkin seperti ya. itu aku nih. Kalau mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah ya. Artinya kan kalau secara umur di situ kan masuknya ya, belasan juga sih ya, belasan belasan. Karena tentunya setiap orang itu kan bisa menjadi pemimpin ya. Setiap orang bisa menjadi pemimpin ya minimal tadi ya di lingkup kecil kayak Kak Aski mungkin tadi ya di lingkup sekolahan. Tapi kan itu bagian daripada latihan Oh iya, kan. betul Nggak banget. bisa kita nanti kalau tiba-tiba langsung besar ya nggak mungkin. Betul banget. Presiden-presiden kita pun ya mulai dari kecil kan, dari Iya, kelas, dari OSIS, dari iya. ini lain sebagainya naik gitu. Nah, sekarang coba kita bahas berkaitan dengan leadership terhadap Gen Z itu sendiri. Mmm. Nah, apakah Gen Z yang saat ini yang tadi Kak Aski bilang, apa itu namanya, apa itu namanya, generasi strawberry, di luarnya tampaknya kuat, keras, tapi ternyata rapuh gitu, lembek dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya bisa nggak sih Gen Z yang sekarang betul-betul dimanjakan dengan luar biasa berbeda dengan zaman kita dulu, kami dulu yang semuanya keras, ada ini itu, sekarang nggak ada sama sekali. Bisa nggak sih mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu loh, yang bagus lah gitu, menurut Oke. Kak Azki? Kalau misalkan, pertanyaannya adalah bisa atau enggak, yang pasti bisa banget, tapi harus perlahan dan harus sabar. Karena enggak semua Gen Z itu jika diberikan tekanan yang masif untuk jadi pemimpin yang baik, itu akan tahan, enggak. Jadi tuh Gen Z itu setiap anggotanya yang tadi sudah saya bilang punya karakteristik masing-masing, dalam artian mereka punya sifat masing-masing. Dengan sifat masing-masing tersebut, mereka punya porsi masing-masing akan ditetapkan di peran sebagai apa. Dalam artian bisa semua Gen Z jadi pemimpin, tapi akan menjadi proses yang sangat lama dan sangat Panjang nih. susah ya, panjang banget. Dan produk-produk Gen Z sebagai pemimpin pemimpin itu udah banyak banget di media sosial, udah terpublikasikan, dan Gen Z yang sudah berhasil menjadi pemimpin yang baik, itu kualitas kerjanya sangatlah luar biasa. Sangatlah keren banget dan sangatlah impactful bagi beberapa masyarakat di kalangan, menengah ke bawah gitu. Karena banyak banget sekarang Gen Z, yang seperti yang kita kenal ya kayak Maudy Ayunda, lalu juga kayak Jerome Pauline dan lain sebagainya, influencer-influencer tersebut itu dengan kepemimpinan dia bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Dalam artian, semua Gen Z bisa jadi leadership, tapi tidak semuanya akan melalui proses yang mudah dan cepat, gitu. Akan sangat lama sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Oke, jadi Begitu. ya yang mendengar ini tentunya yang Gen Z juga, semua orang memang semua orang itu pasti dan bisa untuk menjadi pemimpin. Cuma ya memang tadi ya bagaimana pemimpin apa ya, bagaimana kalian mengeluarkan apa itu namanya, kebijakan dalam kepemimpinan dan lain sebagainya itu memang butuh yang namanya pembelajaran yang panjang gitu, Betul nggak bisa banget. dan tentu tadi yang disampaikan butuh latihan yang nggak Mhm. sebentar gitu, harus panjang sepertinya itu ya. Nah, kalau di mata Kak Azki nih sebagai inilah, apa namanya itu, leadership ala Gen Z begitu ya. Kalau menurut antum di kalangan apa itu namanya, Gen Z sendiri, leadership itu bagi anak-anak Gen Z itu dilihatnya sebagai apa sih?
Apakah itu hanya sekedar jabatan saja? Oh, saya ketua nih, mohon maaf ya. Saya ketua nih, jabatan nih, tertinggi nih ya. Atau memang leadership itu kalau bagi anak Gen Z nih yang bagus tuh harus berpengaruh. Oke. Bagi mayoritas Gen Z ya, yang sejauh ini saya temui dengan saya sudah bertemu dengan banyak anak Gen Z yang saya pimpin tentunya, mereka melihat bahwa pemimpin itu hanya sekedar jabatan. Nah, dan hanya sekedar peran. Mereka tidak mengetahui bahwa pemimpin itu bisa mempengaruhi sebesar itu. Dan yang Gen Z pikirkan dan sampai sekarang itu Gen Z pikir pemimpin itu selalu otoriter adalah saat pemimpin itu hanyalah peran yang berhak untuk mengatur-ngatur dia gitu. Hanya peran yang berhak untuk memberikan mereka arahan. Selain pemimpin ya siapa lo gitu Ya nggak maksudnya. bisa lah gitu ya. Dari Gen Z, perspektif dari Gen Z seperti itu. Kebanyakan memang berarti ngelihatnya masih sebatas jabatan gitu loh. Meskipun Betul ada, banget. mohon maaf, ada yang bisa memasukkan hal baik atau mengarahkan baik, tapi karena lah lo kan bukan pemimpin gua, ngapain Betul ngarahin banget. sih gitu. Masih Heeh. seperti itu ya Iya. gitu. Terus juga ada dari teman-teman saya sendiri bilang kayak, "Aski lu sekarang jadi apa di OSIS?" "Oh saya jadi ketua." "Oh pasti lu suka nyuruh-nyuruh ya?" Gitu. Jadi udah perspektifnya atau stigmanya itu udah, banyak yang ke negatif gitu. Jadi betul banget. Oke, menarik ini. Nah, sekarang begini nih, kalau masalah apa itu nanti ya, masih sama ya, leadership kepada Gen Z. Ini khususnya berarti ke sifat yang apa ya, untuk menumbuhkanlah, kepemimpinan atau leadership dari untuk anak-anak muda atau Gen Z itu. Seberapa penting sih nilai adab, etika dalam leadership sebagai seorang Gen Z itu? Karena kan ya kita selalu bukan mendengar lagi tapi memang prakteknya ya. Gen Z ada yang bilang, "Wah, adabnya kurang, ininya kurang," atau lain sebagainya. Beda dengan kita atau kami yang dulu harus ada ini, harus ada itu, kan beda ya. Iya. Kita dulu digaplok aja malah sekarang ini begini gitu loh. Nah, kalau Kak Aski lihat nih sebagai Gen Z juga nih, nilai adab, akhlak, moral dalam kepemimpinan Gen Z, itu apakah mereka juga akan apa namanya, lupa seperti tadi hanya apa namanya, hanya ngelihat sebatas leadership itu ya sudah, jabatan aja sih. Pengaruh mah gampang lah gitu. Nah, untuk khusus dari apa itu namanya, adab, akhlak, moral, etika dalam kepemimpinan dan sebagainya itu dari Gen Z seperti apa? Oke, jadi menarik banget di mana dalam suatu organisasi yang misalkan isinya Gen Z semua, saya sebagai ketua OSIS gitu. Nah, saya sendiri saat Gen Z sudah memiliki peran yang besar, contohnya sebagai ketua organisasi, Gen Z itu harus tetap memperhatikan dan memaksimalkan nilai adab, etika, dan sampai moral gitu. Dan yang paling penting adalah menyelaraskan dengan budaya-budaya Gen Z itu sendiri, yang memang budaya-budaya Gen Z itu sendiri kan cenderung kepada budaya yang lebih modern. Dan di situ gimana caranya kita tetap, apa istilahnya, menyelaraskan diri dengan budaya modern, tapi dengan memperhatikan nilai-nilai etika yang maksimal dan ya baik buat semuanya, positif buat semuanya gitu. Nah, saat pemimpin sudah memaksimalkan nilai adab, moral, etika dengan baik, surprisingly atau mengejutkannya adalah ternyata anggota yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mirroring. Dalam artian akan berkaca atau bercermin kepada pemimpin tersebut. Jadi, saat pemimpin dari Gen Z itu punya impact yang sangat luar biasa dengan nilai adab, etika, moral yang udah sangat baik, anggota dari Gen Z tersebut cenderung meniru nilai adab, etika maupun moral yang udah dijalankan sama pemimpin tersebut, begitu. Ada saat di posisi di mana saat saya menjadi ketua dalam organisasi, itu ada satu anggota yang sering banget, saat ada orang dewasa ya nggak salim gitu dan juga sering banget, ngomong-ngomong kata kasar begitu. Nah, saya sebagai pemimpin kan walaupun, saya memiliki apa istilahnya, sebagai Gen Z pun memiliki kebiasaan yang sama seperti Gen Z yang lain, saya pun harus membatasi diri saya untuk memiliki nilai adab, etika, moral yang baik dalam menjadi ketua atau pemimpin gitu. Jadi saya menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari, alhasil anggota saya juga meniru. Saat saat mereka melihat saya salim kepada orang-orang, dewasa saat bertemu, mereka tiba-tiba juga ikut Ikut, salim juga, begitu. Jadi menurut saya pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi yang
istilahnya sifatnya Gen Z banget, itu tuh pasti mirroring dengan pemimpinnya, Oke, begitu. berarti ada beberapa kesalahan ya yang harus sebetulnya mereka lakukan ya. Iya. Nah, kalau lebih detail coba ini karena tadi mungkin, tadi saya dengar Kak Aski sambil menyebutkan maksudnya adalah beberapa kesalahan yang dipraktekkan gitu loh. Tapi ada nggak sih yang mungkin lebih detail mungkin ya, kalau bisa Kak Aski nanti sampaikan gitu loh. Kesalahan yang paling sering gitu mungkin dilakukan oleh Gen Z saat ia menjadi pemimpin. Itu apa biasanya? Meskipun tadi Anton sampaikan kan, Iya iya iya. tapi ada nggak lebih detail yang sepengalaman Kak Aski saja sih? Sebagai pemimpin ya Iya iya. kesalahannya ya. Kesalahan itu yang paling krusial dan paling sering banget, yaitu pertama yang tadi sudah saya bilang yaitu kurang memahami anggotanya, dan yang kedua miskomunikasi. Miskomunikasi. Miskomunikasi itu dalam artian mereka memberikan maksudnya pemimpin memberikan arahan, pemimpin memberikan keputusan tanpa mereka menyebutkan kenapa harus diputuskan keputusan seperti itu. Alasannya apa gitu Alasannya ya, apa, latar reason-nya belakangnya apa, apa. ya itu nggak ada. Itu yang menjadi konflik dan perpecahan dalam suatu organisasi yang sampai sekarang banyak dipimpin oleh Gen Z, begitu. Jadi makanya banyak banget sekarang anggota-anggota di organisasi yang merasa, "Aduh nggak nyaman sama pemimpinnya, nggak nyaman sama lingkungannya nggak suportif banget buat gua, nggak work life balance banget." Itu karena semua akar permasalahannya ada di gimana cara pemimpinnya itu nge-manage timnya, nge-manage anggotanya dalam organisasi tersebut, begitu. Itu tadi kesalahan ya. Nah, kalau tadi berbicara kesalahan, kita nggak afdol nih kayaknya juga harus berbicara apa ya, skill lah atau hal yang harus wajib dimiliki. Hal yang harus wajib dimiliki bagi calon leader Gen Z atau seorang Gen Z yang pengen, "Wah, saya bercita-cita nanti setelah lulus SMA atau ketika nanti setelah saya lulus apa itu namanya, kuliah, saya harus menjadi seorang pemimpin." Pasti kan Oke, ada ya, itu iya iya, maklum lah. betul Tapi banget. saran antum nih untuk mereka atau pendengar yang mungkin, "Ah, saya harus pengen jadi pemimpin." Kira-kira ada nggak tiga tiga saran lah atau mungkin 3 skill wajib lah 3 yang skill harus wajib ya. dimiliki bagi mereka anak-anak Gen Z yang bercita-cita ingin jadi seorang pemimpin? Oke. Menurut saya yang pertama paling penting itu adalah integrity atau Kayak integritas. integritas. Gimana caranya kita menyelaraskan perkataan dan juga perbuatan. Banyak banget sekarang pemimpin itu tuh memberikan janji manis kepada anggota-anggotanya, memberikan istilahnya apa harapan-harapan palsu pada anggotanya. Itu yang ngebuat anggota terus berharap di dalam organisasi itu tapi nggak pernah dipenuhi harapannya. Gitu, itu yang bikin organisasi itu nggak nyaman bagi mereka. Jadi gimana caranya pemimpin itu bisa menyelaraskan antara perbuatan dan juga perkataan. Integritas ini yang paling penting sekaligus yang paling sulit untuk didapatkan, pertama. Kedua adalah decision making atau pengambilan keputusan. Tidak, menutup bahwa memang akan banyak masalah-masalah yang akan timbul dalam suatu organisasi dan gimana caranya di situ pemimpin dimintai pertanggungjawabannya dalam mengambil keputusan, gitu. Dan pemimpin itu harus dituntut untuk, memiliki atau mengambil keputusan yang akan adil buat semuanya. Gimana caranya decision making itu akan adil bagi semuanya, begitu. Terus ketiga itu menurut saya adalah critical thinking. Gimana caranya saat ia dapat berpikir kritis, ia dapat me-manage timnya dengan baik, menyelaraskan arus demografi yang sangat bervariatif menjadi satu kualitas kinerja yang sama, dan gimana caranya saat critical thinking pun akan membantu decision making dia gitu. Karena dia akan berpikir, dalam mengambil keputusan, akan berpikir jangka panjang, jangka pendek, dampaknya bagi si ini, dampaknya bagi si itu seperti apa. Begitu. Jadi saat memang pemimpin akan diarahkan dan akan diminta untuk mengambil keputusan, harus paham perspektif dari anggota-anggota yang akan menerima keputusan tersebut seperti apa, gitu. Jadi tidak berpihak kepada diri sendiri, tapi juga berpihak kepada anggota-anggotanya, Anggota-anggotanya begitu. semuanya. Nah, itu tadi ya bisa jadi apa itu masukan juga untuk pendengar sekalian kalau, "Wah, saya cita-cita mau jadi pemimpin." Tadi bagaimana kita harus punya apa namanya, integritas Integritas. yang baik, kemudian kita juga harus bisa memulai untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai tentunya ya, yang tentunya berpihak bukan hanya karena kalau pemimpin itu yang difikirkan bukan hanya diri pribadi, tapi bagaimana kita memimpikan orang-orang yang kita pimpin di bawah kita. Dan yang ketiga tentu seorang pemimpin, calon pemimpin itu harus punya critical thinking yang baik juga. Kita harus, "Wah, ini apa nih keputusan ini? Apa yang harus kita ambil? Kalau saya mengambil keputusan ini apa dampaknya kepada
anggota saya, Betul apa banget. dampaknya kepada saya, bukan hanya kepada saya juga, saya pribadi, tapi orang-orang yang ada di bawah saya itu seperti apa, ini baik atau tidak, maslahatnya seperti apa. Jadi Betul. itu memang harus menjadi peganganlah untuk kita semua, bukan hanya Gen Z tapi bahkan itu untuk semua. Tapi itu juga menjadi masukan kalau kalian anak-anak muda yang betul-betul ingin jadi pemimpin, 3 itu harus bisa menjadi pembiasaan, setidaknya mungkin dimulai dari sekarang Iya, ya, betul mulai banget. dari ya tadi hal-hal kecil lah Betul banget. gitu. Baik, Kak Azki nih, terakhir nih kayaknya nih, Oke. saya mau bertanya nih ya, pesan Kak Azki nih, ke teman-teman Kak Azki lah, atau setidaknya seumuran atau mungkin yang mereka intinya adalah Gen Z gitu. Apa pesan Kak Azki untuk teman-teman kita generasi Z ini, Gen Z ini, yang mereka sebetulnya sudah mulai berani tampil. Karena kan untuk menjadi seorang leader itu harus mulai dulu ya. Dia berani tampil karena saya yakin Kak Azki pun merasakan di sekolah ketika disuruh tampil, susahnya minta ampun kan. Nah, tapi ada teman-teman yang sudah berani tampil dan berani memimpin meskipun mohon maaf ya, seni kepemimpinannya masih jauh lah. Tapi sudah ada berani, oke saya maju, saya tampil. Oke disuruh untuk mimpin ini hal-hal kecil, oke nggak apa-apa saya maju. Meskipun ya apa ya, ya namanya mencoba nggak sesempurna yang kita harapkan kan, tapi sudah berani. Pesan Kak Azki apa? Biar mereka mungkin yang dengar ini semakin semangat lah, Oke. apa? Ngomong situ atau Boleh di sini, situ ya, ya family itu berarti ya? ya, Oke. Bagi calon pemimpin muda di luar sana, saya ucapkan selamat bagi kalian yang udah berani untuk menampilkan diri dan mulai mengembangkan kepemimpinan kalian. Tapi tolong jangan langsung terjatuh saat banyak masalah-masalah dan kesalahan yang kalian perbuat ke depannya. Karena pemimpin yang baik itu bukanlah pemimpin yang hanya belajar secara teori, tapi juga berani untuk belajar dan mengembangkan diri berdasarkan pengalaman dan kesalahan yang mereka perbuat. Karena menurut saya pribadi adalah kesalahan adalah pengembangan diri yang terbaik. Lalu saya juga ingin mengucapkan bahwa memang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dapat memahami satu sama lain dan sebelum kalian memahami anggota-anggota kalian, pahami diri kalian terlebih dahulu. Saat kalian sudah paham, kalian akan mulai dan tahu gimana caranya memulai selanjutnya, begitu. Oke, berarti tadi ya, pahami, apa itu namanya, anggota, Anggota-anggota. tapi satu sisi juga kita atau kalian semua juga harus paham terlebih dahulu tentang diri kita juga. Karena tentu ya namanya memimpin itu bukan sesuatu yang mudah, Betul. akan dipertanggungjawabkan apa yang kita pimpin, itu menjadi kewajiban bagi kita. Kalau kita memimpin baik, tapi di satu sisi kita juga apa itu namanya tidak bisa mengontrol diri kita, itu juga kurang baik. Tapi bagaimana kita bisa balance, tapi yang jelas kata Kak Azki tadi, kalau antum sudah berani mencoba, sudah berani memimpin, sudah berani tampil, itu sebuah kebaikan, sudah satu langkah yang cukup bagus dan harus dipertahankan. Kalau perlu bukan dipertahankan tapi ditingkatkan Betul kembali. banget. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Azki Siap. atas waktunya, atas sharingnya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang Siap, mendengarkan juga, dan amin. kita doakan semoga Kak Azki juga bisa lebih baik, Amin. bisa lebih meningkatkan bagaimana arts of leadership-nya, seni kepemimpinannya, dan kita tunggu semoga nanti Kak Azki ke depannya bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang berguna tentunya bagi Indonesia secara umumnya. Amin. Amin. Baik, kita cukupkan. Terima kasih sahabat close the book sekalian. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.